Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu nafas. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini agak sedikit spesial streaming kita di Padepokan Pusat Pencaksilat PKM, yang saya mau menceritakan laku spiritual, laku ritual saya sampai detik ini terhitung sudah 43 tahun saya menjalani laku ritual dan mengabdikan diri saya pada dunia spiritual. Kita flashback sekian puluh tahun yang lalu. Seingatku waktu itu saya masih kelas 6 SD. Dikala saya menjalani ritual, yang mana ritual yang saya laksanakan itu kayak sejenis pati geni, tapi pelaksanaannya agak sedikit berbeda. Sedikit berbedanya gimana? Sedikit berbedanya saya melakukan ritual pakti geni ini kayak sejenis topong luwang, yang mana saya melakukan itu di satu lubang. Lubang itu tempat untuk ngubur seseorang. Ini tempat untuk ngubur seseorang. Karena di kampung saya itu ada satu tradisi yang unik, ya. Menurut saya unik. Uniknya gini. Ada beberapa tokoh masyarakat yang memiliki nilai plus di lingkungan. Intinya dia itu dari golongan menengah ke atas lah. Sehingga dikala dia sudah berumur itu sudah menyiapkan tempat untuk nanti peristirahatan terakhirnya. Rata-rata itu suami dan istri, kanan dan kiri. Nah, waktu itu kebetulan ini si suami itu meninggal lebih awal. Waktu itu dikubur pas harinya itu hari Sabtu. Dikubur hari Sabtu malam Minggu, kemudian malam Seninnya malam Senin itu Minggu sore jam 5 saya masuk di ruangan sebelah yang bapak meninggal ini, karena di bersebelahan di situ itu dicor. Saya masuk di dalam lubang yang sudah dibikin itu, kemudian sama teman atau sama rekan seperjuanganku, beliaunya tak suruh nutup dari atas. Nah, tutupnya itu pakai cor itu diangkat waktu itu kalau tidak salah 6 atau 8 anak tak suruh nutup. Dan saya ngasih kurun waktu kira-kira kapan harus dibuka. Waktu itu saya minta dibuka nanti di hari ke-7, kira-kira jam 5 sore, biar tidak terjadi sesuatu yang tidak diharapkan. Di hari pertama saya melakukan topong luwang itu perasaan agak sedikit kacau dan takut. Artinya kacau dan takut waktu itu kalau nanti ada sesuatu yang berhubungan dengan ular atau apa itu waktu dulu itu. Maka saya agak sedikit takut, was-was, khawatir itu. Tapi dengan berjalannya waktu, entah itu malam, entah itu siang, saya nggak kenal, karena di dalam ketika saya dikubur itu di dalam lubang itu atasnya cor, jadi tidak ada sedikit pun cahaya itu nggak ada. Jadi suasana gelap, saya tidak mengenal apa itu siang, apa itu malam, saya nggak kenal.
setelah berjalan mungkin bisa dikatakan di hari pertama atau hari kedua, karena saya nggak mengenal siang atau malam begitu gelapnya, ada satu kejadian yang unik yang membuat saya itu terkejut, memiliki terus rasa takut yang teramat sangat. Waktu itu saya tidak ngerti, tiba-tiba itu saya merasa di dalam kubur itu tiba-tiba terbuka luas sekali tempat itu, yang seharusnya sempit karena ukuran waktu itu paling 50 kali 2 meter lah. Jadi ketika saya duduk itu hanya saya bisa bersila gini. Tapi tiba-tiba itu tempat itu jadi luar terang sekali, terang dan suasananya menyenangkan. Suasana yang begitu sejuk, damai, senang. Ketika dia ada yang di tempat luas tersebut dan semua saya pandang itu hanya kayak sejenis kabut lah waktu itu. Suasananya putih semua. Di situ entah kenapa saya nggak tahu, saya di situ nangis saja, nangis. Ya, ketika saya menangis di situ saya tidak mengingat apapun, siapapun tidak saya ingat. Yang saya ingat waktu itu orang tua ibu saya waktu itu yang saya ingat. Aduh, ini posisi saya di mana? Yang saya rasakan, apakah saya ini udah mati gitu? Apakah saya ini udah mati? Terus ini alam apa? Setelah saya nangis, saya sadar melihat tempat masih sama, tempatnya luas sekali. Nah, setelah tempat yang sama, saya sambil merenung. Waktu itu sambil baca-baca mantra, doa datang. Ada seseorang yang datang menghampiri saya. Saya terkejut setengah mati. Kenapa? Tiba-tiba karena dia neblek saya dari belakang. Punggung saya ditepuk gitu. Saya kaget, siapa? Waktu itu saya noleh, saya pandang. Kok ini orang tua saya, ya saya? Benar apa enggak? Tak pikir. Padahal saya waktu itu sadar bahwa orang tua ayah saya itu udah meninggal. Ayah saya ini udah meninggal sudah mungkin 2 tahun lah, 2 tahun sudah meninggal. Kok tiba-tiba ada di belakang saya? Di situ saya peluk sambil waktu itu ya, karena nggak bisa saya ceritakan dulu. Saya meneteskan air mata saya. Dan saya berpelukan seolah-olah itu ketemu langsung dan bicara dengan orang tuaku. Entah itu benar atau salah, saya nggak ngerti dulu. Ya, namanya juga saya masih anak-anak lah, masih ada rasa kerinduan. Ada rasa kerinduan yang ya pokoknya kerinduan yang tidak bisa tak jelaskan lah, Lur. Di saat saya dipeluk orang tua saya, ayah saya waktu itu, saya merasa capek sekali. Ada satu ketenangan, ada satu kedamaian yang tidak bisa saya jelaskan lah, Lur. Tidak bisa saya jelaskan. Setelah saya ketemu sama orang tua saya, entah ini jin, entah ini orang tua saya nggak tahu. Tapi yang jelas waktu itu wajahnya itu persis ayah saya. Dan dia manggil saya pun, cara manggilnya pun sama. Cara manggil saya itu bener-bener saya menganggap dia itu ayahku waktu itu.
sekian cerita ngobrol, nggak tahu tiba-tiba hilang gitu aja. Ketika hilang saya seolah-olah itu dibawa, ada 2 orang lah. Waktu itu dibawa ada 2 orang yang wajahnya itu bersih dan berpakaian serba putih. Waktu itu berpakaian serba putih. Saya diikutin dari kanan dan kiri, saya disuruh jalan ke depan dan saya tidak boleh noleh ke belakang. Saya nggak boleh untuk nengok ke belakang. Waktu itu saya ikuti terus. Saya ini di mana? Cuman dalam hatiku saya masih masih bertanya gitu loh, bertanya apakah aku ini mati atau saya hidup, saya nggak tahu. Pokoknya lah waktu itu terus saya dituntun, disuruh ikut sama 2 orang itu. Orang tua saya juga bilang saya disuruh ngikutin apapun, disuruh, pokoknya disuruh ikut lah. Jalan saya merasa jalannya itu bukan satu perkampungan, juga bukan satu pegunungan, tapi saya merasa itu ada di suatu ketinggian. Diajak jalan, didampingin terus jalan gitu. Ketika jalan tiba-tiba lah 2 orang ini hilang loh. Yang dampingin saya ini hilang semua. Setelah hilang tiba-tiba ada suara buang. Saya kira saya tuh kayak terlempar di satu tempat, kayak mau jatuh, tapi pokoknya saya kayak jatuh di ketinggian. Dan waktu itu saya lihat, kok ini suara apa gitu. Saya lihat ternyata ada sesosok, entah itu jin, entah itu apa, saya nggak tahu lah. Ada sosok yang sangat besar sekali. Waktu itu saya sambil gini, saya ngelihat ke atas gini, ini sambil rasa takut, ini ada orang gede banget ini. Apa waktu itu? Saya sambil berdoa waktu itu, doa semampu saya lah, pokoknya yang tak kenal, yang apapun bentuknya itu saya baca semua, itu makhluk tiba-tiba hilang. Itu yang saya jin apa tiba-tiba hilang. Setelah hilang di situ saya merasa agak tenang. Waktu itu saya ingin pulang, ingin balik gitu loh, tapi balik kemana? Arahnya pun saya nggak ini juga. Jalan juga seperti itu. Ketika di saat kebingungan itu lur, tiba-tiba ada seseorang datang lagi dari belakang saya, nyentuh sama seperti kejadian tadi orang tua saya. Tapi kenapa yang saya lihat itu malah nenek saya lur? Saya nggak tahu, saya kaget lah. Ini bener ini nenek, tak bilang. Dia tersenyum, tapi aku nggak bisa deket seperti ketika tadi ada ketemu orang tua, ketemu ayah saya khususnya. Itu saya nggak bisa deket. Ini bener nenek saya. Kok ada di sini semua gitu loh. Nah, ketika aku mau deket, ini kok seolah-olah menjauh, nggak bisa. Jauh tiba-tiba hilang lagi. Nah, ketika hilang, saya duduk di situ sambil nangis saya sejadi-jadinya. Ya Allah, kalau memang waktu doa saya waktu itu, kalau memang saya saat ini sudah di alammu waktu itu loh ya. Kalau memang saya ini sudah di alammu, ya Allah, tolonglah, hal apa yang haruslah saya lakukan di situ waktu itu. Saya nangis sejadi-jadinya. Ketika saya nangis, entah kecapean, entah gimana, saya merasa tertidur di suatu tempat yang tadi saya bilang kayak di suatu tempat, tapi kok tiba-tiba kayak saya seolah-olah dipindah di bawah pohon. Nah, di bawah pohon itu
sama, nggak ada teman, nggak ada orang, tapi yang aneh di situ kok saya merasa nyaman loh. Saya tuh merasa senang gitu hati saya. Dan apa yang saya tinggalkan dari di dunia ini, satu pun tidak ada yang tak inget itu. Pokoknya adanya itu waktu itu seneng gitu. Setelah dalam waktu itu seneng tiba-tiba nggak tahu itu kayak apa, mimpi atau gimana, seolah-olah saya itu dibawa ke satu ruangan. Saya habis senang itu, mata saya waktu itu kan seolah-olah kayak saya kayak doa itu loh, kayak meditasi itu posisi saya kan sambil doa itu, kok tiba-tiba saya diajak masuk di dalam satu ruangan yang mana di situ tuh ternyata satu perkampungan yang sangat ramai lah waktu itu. Nah, ketika disampai perkampungan di situ, saya sudah mulai terbiasa dan saya sudah merasa bahwa saya tidak melakukan ritual, tapi saya ada di satu kehidupan yang baru, yang mana orang-orang semuanya itu tidak terlalu saya kenal, tapi mereka baik sekali sama saya semua, baik. Dan pada saatnya saya diajak seseorang, katanya waktu itu mau ditemukan ke kepala sukunya lah bahasanya, waktu itu mau ketemukan kepala sukunya, entah itu siapa saya nggak ngerti. Nah, ketika ketemu sama sih seperti kita ini ketemu, saya pun cerita panjang lebar dan saya tanyakan, saya masih ingat waktu itu tak tanyakan, apakah aku ini udah mati? Tak tanyakan waktu itu, apakah aku ini mati? Gitu. Kalau saya nggak mati, terus aku ini di mana? Yang saya tanya itu tersenyum. Setelah tersenyum, beliaunya tanya lagi, lah kamu kesini tuh ngapain? Nah, itu saya tambah bingung lagi tuh, ngapain saya, dan saya ini di mana? Saya nggak kenal, orang-orang ini juga semuanya baik ke saya. Beliaunya tanya ngapain, ya otomatis saya ceritakan. Nah, ketika saya mengalami cerita itu, ternyata ingatan saya teringat kembali ketika, oh iya, saya itu topo ngeluang gitu, topo ngebleng. Ternyata saya ingat, saya tak sampaikan bahwasanya aku itu melakukan topo ngebleng, ingin ketemu jin yang sakti, yang bisa membekali diri saya menjadi seorang yang sakti gitu waktu itu. Tak ceritakan karena saya masih teringat. Oh, ini saya topo ngeluang gitu. Oh ya, berarti beliaunya nanya kembali ke saya, lah apa yang sakti, yang kayak apa yang kamu minta? Nah, itu ditawarin. Nah, ketika ditawarin ini saya nggak bisa ngomong lur, saya pengen sakti kayak apa ya, saya bingung. Cuman orang itu ngasih suatu benda, seingatku itu kayak keris sama satunya tasbih gitu. Satunya tasbih dikalungkan di keris itu. Diserahkan ke saya waktu itu. Ini buat kamu, suatu saat ini akan punya manfaat untuk dirimu dan kamu nanti punya tempat seperti ini. Nah, itu yang saya dapat. Tapi anehnya lur, apa yang digambarkan semua itu, kenapa itu berwujud menjadi kenyataan saat ini? Kenyataan yang tak alami, tempat tidur saya pun itu ketika tak flashback, lah kok ini sama gitu. Wah, ini pengalaman yang seperti apa maksudnya? Itu ceritanya loh. Tapi setelah ngasih keris sama tasbih waktu itu, tiba-tiba lap gitu hilang dan saya pulih. Saya bangun, saya sadar, badan saya gerak-gerakan, ternyata saya masih di dalam, masih di dalam luwang. Di dalam luwang itu intinya saya itu masih topo pati geni, ngebleng di situ badan. Saya senangnya minta ampun, ternyata saya masih hidup. Itu saya bengok keras banget.
Wah, sayangnya lur, benguknya keras saya itu ndak ada yang nolong karena di atas itu ada cor dan saya ngasih tahu teman saya itu masih di hari ketujuh. Saya bengok-bengok, ndak ada yang nolong. Saya mau ngangkat cor juga nggak kuat karena waktu itu juga lumayan dalam dan akhirnya setelah saya nangis beberapa saat kemudian ada cahaya datang, wah gitu. Senengku minta ampun. Cahaya itu apa lur? Itu udah cor ini udah dibuka sama teman-temanku, itu dibuka. Setelah dibuka ada cahaya, seolah-olah ada kehidupan yang baru buat saya. Saya diangkat ke atas, dikasih minum waktu itu sama orang yang temen yang saya aja, beliau yang ngasih bawain minum, saya minum. Setelah minum saya lemas gini. Ketika lemas saya tidak terus pulang lur, waktu itu enggak, tapi kembali saya duduk termenung. Kok tadi saya bisa ketemu sama orang tua saya bisa ketemu, saya nanya saya, apakah itu benar gitu? Itu masih menjadi misteri waktu itu. Saya pun hal itu tidak ada satupun yang saya ceritakan, cuma saya merenung sendiri adalah karena merenung, dan waktu itu saya meneteskan air mata saya. Ketika air mata menetes, mungkin dikira teman-teman ini aku kelaparan atau aku gimana gitu. Teman-teman ini langsung mensupport saya itu diangkat gitu. Saya bilang enggak, saya ini enggak ngapa-ngapain, saya enggak ngapa-ngapain. Udah ya jalan bareng gitu. Udah jalan bareng. Setelah jalan bareng itu sampai di rumah saya mandi. Habis mandi belum makan lur. Mau makan itu masih dalam, seolah-olah itu ada sesuatu yang menempel di pikiran saya. Ada yang menempel. Yang menempel itu yaitu ayah saya itu kok, seolah-olah apakah benar itu sampai, kalau tidak salah sampai di hari ketujuh itu masih terngiang-ngiang gitu. Nah itu sekilas yang selama 7 hari saya dikubur. Selama 7 hari dikubur, pengalaman yang saya dapatkan seperti itu. Dan setelah ya mungkin akan membawa manfaat lah bagi dulur-dulurku di luar sana. Cuman saya ingatkan lur, segala sesuatu jangan bermain, jangan berlatih sendiri seperti yang saya alami. Carilah seorang mentor atau guru yang benar-benar mengerti tentang dunia spiritual seperti ini. Kenapa? Karena saya punya pengalaman banyak di situ loh. Contohnya sederhana, ketika saya ngeluang itu, kalau saya benar-benar nggak siap, saya keluar bisa gila itu loh. Bisa gila kenapa? Karena rasa takut yang berlebihan lah, macam-macam lah lor. Semoga apa yang saya sampaikan ini fakta loh, fakta perjalanan spiritual saya ketika saya melakukan ritual namanya ngeluwang. Kalau tadi saya sempat meneteskan air mata dan membuat tidak nyaman dulur-dulur, mohon maaf lur, karena mungkin saya terbawa emosi, masih terbawa kenangan, ingatan saya dengan almarhum orang tua saya, terutama ayah itu. Sekian dan terima kasih lur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nafas.